Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsi dengan NIM 20650059. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah mikrokontroler dengan judul besar Interface Mikrokontroler dan Robotika. Baiklah, lanjut pada materinya. Yang pertama itu ada tren industri elektronika dengan TI. Yang poin pertama itu ada aplikasi berbasiskan kontroler atau mikrokontroler. Kemudian yang kedua ada aplikasi harus mendukung antarmuka dengan USB. Kemudian poin ketiga, aplikasi dapat dikontrol atau dipantau dengan software visual. Poin keempat, aplikasi harus kompak dan sekecil mungkin. Poin kelima, daya yang dibutuhkan rendah. Kemudian yang terakhir, harga harus kompetitif. Kemudian berdasarkan kompetensi nasional SKKNI, programmer memiliki salah satu subkompetensi, yaitu yang pertama programmer embedded, yakni orang yang mampu melakukan pemrograman dan pengisian program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokontroler untuk keperluan industri. Kemudian ada developer aplikasi embedded dan kontrol. Saya langsung saja pada poin-poin pentingnya ya. Yang ketiga itu ada pengusaha aplikasi elektronika atau peluang besar. Kemudian yang keempat itu peneliti aplikasi embedded dan kontrol. Kemudian yang terakhir engineer atau teknisi profesional menggunakan software Visual Basic, Net, C++, Visual C, kemudian Java, Assembly, dan lain-lain. Kemudian peluang karir di bidang teknik, di bidang TI berbasiskan elektronika. Kunci sukses menguasai elektronika, terapan, dan TI. Software, yakni yang pertama ada assembly plus C atau C++ atau Basecamp AVR. Kemudian poin kedua pemrograman dan interfacing mikrokontroler. Poin ketiga Visual Basic, Net 2005. Kemudian Visual C, kemudian Visual C Net 2005 atau Borland Delphi. Kemudian Java, kemudian SQL Server. Untuk hardware-nya, perangkat kerasnya yakni pemrograman dan interfacing mikrokontroler dan PLC. Kemudian teknologi GSM dan CDMA. Berikut adalah bidang elektronika saat ini. Berikut adalah tampilannya. Kemudian ada chip teknologi terkini yang mampu melaksanakan tugas-tugas kontrol sistem, karena di dalamnya umumnya sudah mencakup CPU, RAM, ROM, EEPROM, input output atau serial atau paralel. Kemudian ada timer. Dan berikut adalah mikrokontroler umum, dan di bawah ini adalah tampilannya. Bisa kita lihat ya. Kemudian berbagai mikrokontroler. Yang pertama ada mikrokontroler ATML, kemudian mikrokontroler pitch, mikrokontroler basic stem, mikrokontroler Maxim, mikrokontroler Motorola, mikrokontroler Renesas.
Lanjut, aplikasi microcontroller. Yang pertama itu ada robotika, home remote system, industry control, kontrol alat over SMS, kemudian aplikasi hiburan seperti games, DVD, layar, dan yang terakhir itu antarmuka PC atau komputer. Kemudian pertimbangan memilih microcontroller. Yang pertama, pada poin pertama itu, yang pertama ketersediaan IC dan programmer, kedua harga, ketiga banyaknya pengguna di lingkungan Anda, yang keempat mendukung ADC atau pengubah analog ke digital dan fitur lainnya. Kemudian yang terakhir itu bahasa pemrograman assembly atau C atau basic. Kemudian AVR Atmega 8535. Pada poin pertama itu saluran input output sebanyak 30 buah, yaitu port A, port B, port C, dan port D. Kemudian ada DC, analog to digital converter, 10 bit sebanyak 8 channel. Kemudian poin ketiga, SRAM sebesar 512 byte. Kemudian memori flash sebesar 8 KB dengan kemampuan read while write dan dapat ditulis ulang 1000 kali. Yang terakhir EEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram saat operasi dan dapat ditulis ulang 100.000 kali. Lanjut. Berikut adalah tampilan arsitektur CPU AVR. Ini adalah tampilannya. Kita lanjut saja. Berikut adalah perbandingan microcontroller ATmL. Jadi tipe AT8C 89C51 atau AT89S51 itu RAM-nya dia sekitar 8x 128 byte. Kemudian flash memori 4KB 4KB. Kemudian EEPROM-nya tidak, di sini keterangannya 0 ya. Berikut dan begitu pula dengan yang lainnya. Kita lanjut saja. Berikut adalah tampilan Minsys microcontroller per 3 dan berikut di bawah ini adalah tampilannya. Tampilan rangkaiannya ya. Dan biasa pada rangkaian tampilan ini biasa kita temukan pada aplikasi seperti Workbench untuk merangkai rangkaian yang seperti ini. Kemudian perubahan analog ke digital ya, kita skip saja ya untuk mengefisiensikan waktu. Kemudian dasar kendali ya, kita skip saja ya. Ada operasi pulsa. Ini adalah tampilan operasi pulsa pada pemrogramannya. Kemudian kita lanjut. Fungsi. Ini adalah fungsinya. Program fungsi base. Dan ini adalah tampilan display LCD. Kita skip saja ya. Dan ini adalah tampilan bagian dari display LCD. Mungkin itu saja, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan bila